Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Salahuddin dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSA. Pertanian Cermat Iklim atau CSA. Smart Agriculture memiliki banyak manfaat. Di antaranya meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, hasil pertanian dapat meningkat secara signifikan, mengurangi emisi gas rumah kaca. CSA membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, meningkatkan ketahanan pangan. Tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dapat menjamin ketersediaan pangan, melindungi lingkungan. CSA membantu menjaga kualitas air dan tanah, menurunkan resiko kerugian pertanian. Petani bisa meminimalkan resiko gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrim. Penguatan ekonomi lokal. CSA dapat meningkatkan pendapatan petani dengan menjaga hasil panen dan mengurangi biaya operasional. CSA merupakan pendekatan yang memandu tindakan untuk mengubah dan mengarahkan kembali sistem pertanian. CSA mengutamakan praktik yang menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan tanah. Salah satu model sesuai dengan pendekatan CSA adalah sistem pertanian bioindustri. Model ini mengusahakan lebih dari satu komoditas yang memiliki hubungan fungsional yang kuat pada satu satuan lahan. Smart Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, intensitas pertanaman atau IP padi melalui pengaturan pola tanam akibat perubahan iklim global atau pertanian cerdas iklim, Climate Smart Agriculture atau CSA. Tujuannya pengkajian untuk mengetahui sejauh mana teknologi CSA dapat meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman padi yang dapat memberikan peningkatan pendapatan petani pada lahan sawah beririgasi terpilih menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Untuk mencapai itu, terlebih dahulu petani mendapatkan pelatihan mengenai teknologi CSA dan tahap selanjutnya dengan menerapkan Demplot CSA dengan menggunakan berbagai teknologi, antara lain penggunaan varietas unggulan adaptif iklim, pemupukan berimbang, jajar legowo, hemat air dengan menggunakan AWD, penggunaan kalender tanam atau katam, penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida nabati, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT terpadu. Pengajian ini dilaksanakan di seluruh lokasi penerima manfaat SI-SIMURP di 10 provinsi, 24 kabupaten, dan 117 BPP pada bulan Januari 2022 sampai Mei 2023. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif hasil development CSA dan pilot scaling up. Dianalisis usaha taninya menunjukkannya adanya peningkatan produksi dan produktivitas serta keuntungan yang meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tanaman padi atau Orza sativa L adalah tanaman budidaya yang merupakan sumber energi dan karbohidrat bagi masyarakat, khususnya daerah Asia. Padi merupakan tanaman pangan penting menjadi makanan pokok bagi lebih dari setengah dunia. Di Indonesia, padi merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan masyarakat.
Beberapa ciri-ciri tanaman padi antara lain tergolong tanaman Graminae yang memiliki sistem perakaran serabut. Batang padi tersusun atas beberapa ruas dan berongga berbentuk bulat. Daun padi berbentuk lancet dengan urat tulang daun sejajar tertutupi oleh rambut yang halus dan pendek. Buah padi berbentuk bulat telur, berwarna putih atau merah, dan bertekstur keras. Padi dapat tumbuh pada ketinggian antara 1 hingga 2000 meter dari permukaan laut. Padi membutuhkan curah hujan yang ideal, yaitu rata-rata 200 mm per bulan dan suhu di atas 23 derajat Celcius. Padi berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1900 sebelum Masehi atau SM. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban, meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya. Padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga atau genus yang sama yang bisa disebut sebagai padi liar. CSA adalah pendekatan dalam pengembangan strategi pertanian untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan memastikan ketahanan pangan. CSA dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas lingkungan, dan pendapatan petani. Beberapa manfaat CSA bagi tumbuhan antara lain meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta melindungi kualitas air dan tanah. Beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam CSA antara lain penggunaan varietas unggulan adaptif iklim, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida nabati, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT terpadu. Namun penerapan CSA juga menghadapi beberapa tantangan seperti investasi awal yang tinggi, kurangnya pengetahuan dan pelatihan, keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan. Perubahan iklim menjadi salah satu kendala dalam produksi tanaman dan produktivitas padi. Dampak ekstrim iklim global diantaranya adalah satu, terjadinya degradasi sumber daya lahan dan air. 2. Terjadinya kerusakan pada infrastruktur pertanian irigasi. 3. Timbulnya bencana banjir dan kekeringan. Dan meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman. Oleh karena itu, petani membutuhkan pengetahuan dan keterampilan berusaha tani yang adaptif terhadap perubahan iklim atau yang dikenal dengan istilah pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture atau CSA. Pertanian cerdas iklim atau CSA adalah pendekatan memandu tindakan yang perlu dilakukan untuk mengubah dan mengarahkan kembali sistem pertanian agar secara efektif mendukung pembangunan dan memastikan ketahanan pangan dalam kondisi iklim yang berubah. Pada dasarnya, CSA merupakan pendekatan pada pengembangan strategi pertanian untuk mengamankan ketahanan pangan berkelanjutan dalam menghadapi kondisi dampak perubahan iklim atau TBI.
Metode pelaksanaan kegiatan CSA dilakukan melalui sekolah lapangan atau SL dengan paket hemat melalui pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian pendamping diutamakan yang telah mengikuti kegiatan Training of Trainer atau TOT, sedangkan petani yang mengikuti Training of Farmer atau TOF diharapkan menjadi petani agen CSA yang dapat menyebarkan ilmu dan aplikasi CSA di lapangan. Tujuan meningkatkan produktivitas dan indeks pertanian atau IP, serta mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Untuk mendukung penerapan teknologi CSA secara masif, diterapkan Developed Internet of Things atau IoT. Penerapan IoT dapat berupa teknologi sensor untuk penggunaan air, sensor untuk mendeteksi serangan hama, dan sensor yang mengetahui emisi lingkungan sekitar. Selain itu, IoT dapat mempermudah pengawasan lahan produksi melalui smartphone. Paket teknologi CSA meliputi teknologi hemat air melalui sistem irigasi atau interment atau alternate with and drying atau AWD. Pemupukan berimbang melalui penggunaan perangkat uji tanah sawah atau rawa untuk menentukan dosis pupuk dasar nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Menggunakan rekomendasi pupuk dari Badan Litbang Pertanian. Penggunaan varietas unggul, produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi. Penggunaan bahan organik untuk membuat pupuk organik. Sistem budidaya padi jajar legowo dengan menggunakan bibit usia muda dan penggunaan benih 2-3 bibit per lubang. Penerapan pengendalian organisme penggunaan tanaman atau PT terpadu dengan mengutamakan penggunaan pestisida nabati. Penggunaan kalender tanaman untuk penentuan waktu tanam, pengukuran emisi GRK. Teknologi CSA untuk mengoptimalkan penerapan budidaya pertanian khususnya komoditas padi ataupun non padi. CSA berfokus pada ketahanan pangan dan ketahanan iklim dengan pilar utama yaitu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian secara berkala, beradaptasi dan membangun ketahanan pangan terhadap perubahan iklim, mengurangi atau meminimalkan emisi gas rumah kaca atau migas, mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Kegiatan CSA diutamakan pada komoditas padi, namun juga dapat dilakukan pada komoditas non padi sesuai dengan kondisi lapangan atau spesifik lokasi. Khusus untuk komoditas non padi diutamakan pada tanaman semusim yang bernilai tinggi seperti sayuran, palawija, buah-buahan, tanaman hias, dan empon-empon atau rempang. Dengan pendekatan Climate Smart Agriculture atau CSA mampu mendukung pertanian berkelanjutan dan dapat memastikan ketahanan pangan dalam kondisi perubahan iklim. CSA memiliki beberapa arti. Teknik asesmen resiko, apalah ini, 2.323 hektar. Potensi pertanian yang memiliki teluk mengkudu dapat berdampak positif apabila dijalankan dengan baik dan sinkron, dan dapat berdampak negatif bagi agroekosistem juga apabila tidak memperhatikan input pertanian. Beberapa petani sudah mendapatkan penyuluhan berupa pelatihan mengenai Climate Smart Agriculture atau CSA dan memiliki potensi yang cukup untuk menerapkannya dengan didukung sumber daya alam yang mencukupi dan wawasan yang diperoleh melalui penyuluhan berupa pelatihan.
Dengan melatih kelebihan yang ada di kecamatan tersebut, dapat diharapkan petani dapat menambah wawasan dan kesadaran akan pentingnya penerapan Climate Smart Agriculture atau CSA, sehingga dapat menghasilkan hubungan positif antara usaha tani dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, memberi kekuasaan dan mengalih kekuatan dan mengimplementasi otoritas dari ke pihak lain, dan usaha memberikan kemampuan atau kepercayaan. Rumah kaca GRK atau GRK di atmosfer akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim juga mengakibatkan pemanasan global. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Climate Smart Agriculture adalah pendekatan dalam sektor pertanian untuk mengembangkan terkait teknis, kebijakan, dan investasi dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan dan adaptasi dalam perubahan iklim. 3 poin utama yang ditawarkan pada pendekatan berbasis Climate Smart Agriculture atau CSA adalah meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani secara berkala, adaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca atau greenhouse gases. Manfaat yang dirasakan oleh petani dari program Climate Smart Agriculture atau CSA adalah salah satunya wawasan dan pengetahuan petani bertambah. Selain itu, petani lebih mandiri dan mampu merubah mindset, perilaku, dan kesehariannya akibat adanya program Climate Smart Agriculture atau CSA. Dampak dari program Climate Smart Agriculture atau CSA seperti dalam keseharian petani telah menerapkan penggunaan pupuk organik. Pupuk organik yang digunakan antara lain pupuk organik cair dan kompos. Climate Smart Agriculture atau CSA mengintegrasikan 3 dimensi dalam pengembangan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di bidang pertanian, sebagian besar emisi gas rumah kaca didorong oleh penggunaan sumber daya alam seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian, penggunaan input pertanian, konsumsi energi, dan aktivitas lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan petani pada sawah dalam penerapan Climate Smart Agriculture atau CSA. Karakteristik petani. Umur adalah usia individu yang terhitung mulai saat dilahirkan dengan berulang tahun. Semakin cukup usia, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. 2. Pendidikan merupakan bagian inherent dengan kehidupan. Pengalaman seperti ini mungkin terkesan dipaksakan, tetapi jika mencoba menurut alur dan proses kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah mewarnai jalan panjang kehidupan awal hingga akhir. Pengalaman telah diartikan keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Luas lahan adalah keseluruhan wilayah yang dapat menjadi tempat penanaman atau pengerjaan proses penanaman. Luas lahan menjadi jumlah atau hasil yang akan diperoleh para petani. Pendapatan merupakan suatu bentuk imbalan yang berupa jasa pengelolaan yang menggunakan lahan, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki dalam berusaha tani. Kesejahteraan petani akan lebih meningkat apabila pendapatan petani menjadi lebih besar.
apabila petani dapat menekan biaya yang dikeluarkan serta diimbangi dengan produksi yang tinggi dengan harga yang baik. Tingkat kosmopolitan dapat dikatakan sebagai suatu keterbukaan individu atau kelompok masyarakat terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar kelompok masyarakat tersebut untuk mengubah gaya hidup mereka agar bisa memenuhi kebutuhan itu. Jika akses informasi kebutuhan informasi diakui sebagai hak dasar bagi setiap orang, namun pada masyarakat yang terdapat kesenjangan, yaitu antara masyarakat yang mempunyai akses lebih terhadap informasi dan masyarakat yang kurang mempunyai akses informasi. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan, baik itu keterlibatan mental maupun emosional seseorang untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab. Climate change atau perubahan iklim adalah kondisi di mana terjadinya perubahan pada cuaca pada suatu daerah ataupun kota. Seperti contohnya adalah perubahan tingkat curah hujan dan suhu rata-rata suatu daerah atau kota. Namun pada kenyataannya, perubahan iklim tersebut tidak terpaku pada satu daerah atau kota tertentu, melainkan iklim bumi. Pada umumnya, menurut NASA, suhu rata-rata bumi telah naik sejumlah 1 derajat Fahrenheit selama rentan 100 tahun ke belakang. Kejadian ini lebih dikenal dengan istilah global warming. Climate change dan global warming sendiri bisa dikatakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Global warming lebih menunjukkan naiknya suhu rata-rata permukaan bumi selama rentan beberapa waktu, sementara climate change cakupannya lebih luas, di mana juga mencakup pergeseran musim dan juga turunnya suhu rata-rata bumi pada suatu daerah atau kota. Jadi dapat dikatakan bahwa global warming berperan dalam terjadinya climate change atau perubahan iklim di bumi. Salah satu peristiwa yang juga terkait dalam perubahan iklim adalah semakin meningkatnya kejadian iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nina. El Nino didefinisikan sebagai peristiwa di mana terjadinya kenaikan suhu permukaan laut pada Samudra Pasifik. Selain kenaikan suhu permukaan laut, kejadian El Nino juga penurunan curah hujan yang cukup signifikan pada daerah Asia Tenggara dan juga Australia. Sebaliknya, El Nino ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut pada daerah barat Samudra Pasifik dan mengakibatkan peningkatan curah hujan pada daerah Asia Tenggara dan Australia. Kejadian El Nino dan La Nina juga dapat berpotensi menggeser waktu curah hujan yang ada dan juga perubahan suhu rata-rata. Secara ilmu meteorologis, kejadian El Nino dan La Nina dapat ditunjukkan melalui Southern Oscillation Index atau SOI. Dalam kasus sektor pertanian, perubahan iklim akan sangat berdampak, khususnya kejadian El Nino dan La Nina. Dampak terjadinya kejadian tersebut untuk sektor pertanian sendiri dapat mengakibatkan penurunan nilai produktivitas produksi yang diakibatkan dari penurunan luas panen dan juga produktivitas. CSA pertama kali diperkenalkan oleh salah satu badan PBB, yaitu FAO, Food and Agriculture Organization, dipresentasikan pada Henry Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change pada tahun 2010, yang mengungkapkan bahwa CSA berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. CSA mengintegrasikan 3 dimensi dalam pengembangan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan.
Tujuan dari integrasi tersebut adalah menghadapi tantangan dalam ketahanan pangan dan iklim. Pendekatan CSA berfokus pada pengembangan dari sisi teknis, kebijakan, dan investasi untuk mencapai pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dalam tantangan perubahan iklim. 3 poin pilar ditawarkan oleh pendekatan CSA berupa 1. Peningkatan produktivitas dan pendapatan pertanian secara berkelanjutan. 2. Adaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. 3. Mengurangi emisi rumah kaca atau greenhouse gases dalam produksi pertanian. Pada akhirnya, nilai paling penting diutamakan dalam penerapan jasa ini adalah nilai berkelanjutan atau sustainability. Pada penerapannya, beberapa praktik terkait CSA diantaranya adalah crop management, soil management, and water management, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan pengaturan atau manajemen input atau masukan untuk sistem pertanian seperti bibit, pengairan, pemupukan, dan juga pengelolaan tanah. Namun, pada dasarnya tidak ada patokan yang pasti dalam praktik penerapannya. Salah satu komoditas tanaman pangan yang paling utama di Indonesia adalah padi. Terlepas dari beberapa komoditas tanaman pangan lainnya, hal ini dikarenakan padi merupakan penghasil beras yang menjadi bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, padi juga bahan pangan yang mudah untuk diubah menjadi energi dan di dalamnya terdapat gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Salah satu hal mendukung produksi padi adalah produktivitas padi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Produktivitas erat kaitannya dengan proses mengproduksi, di mana produktivitas digunakan untuk menunjukkan ataupun membandingkan hasil luaran atau output dengan memasukkan input dalam sebuah proses produksi. Produktivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana pemanfaatan sumber daya dalam proses produksi yang dilakukan. Variabel yang terkait produktivitas juga sangat beragam. Dalam kasus pertanian sendiri, variabel dalam produktivitas diantaranya adalah bibit, pupuk, organisme pengganggu tanaman atau OPT, banjir, kekeringan, dan sisi teknologi yang digunakan. Beberapa variabel terkait sistem produksi padi adalah luas lahan dan luas panen, di mana luas lahan merupakan jumlah lahan pertanian padi yang ada dan luas panen merupakan luas lahan yang dipanen pada setiap tahunnya. Luas panen tidak terlepas dari nilai indeks tanaman, di mana nilai luas tanaman merupakan hasil kali antara indeks penanaman dengan luas lahan. Kemudian untuk menentukan nilai produksi merupakan hasil perhitungan antara nilai luas panen dengan produktivitas. Resilience atau bisa disebut ketahanan dapat diartikan sebagai kemampuan dari sebuah sistem untuk mengantisipasi, menyerap, mengkomodasi, atau pulih dari sebuah insiden yang berbahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk di dalamnya juga memastikan adanya kelestarian, restorasi, ataupun peningkatan dari sisi struktur dan fungsional yang mendasar. Dalam perjalanan dalam membangun ketahanan dalam sebuah sistem diperlukan juga adanya adaptive capacity. Adaptive capacity adalah kapasitas yang
dimiliki oleh sistem untuk beradaptasi dalam rangka untuk menjadi sistem yang lebih kuat dalam menghadapi kerentanan secara dinamis. Pada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah adanya sebuah strategi untuk membangun ketahanan. Dalam kasus ini adalah membangun ketahanan akan perubahan iklim. Terdapat beberapa praktik yang digunakan dan justifikasi menurut pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah water management. Pada water management, dalam praktiknya di lapangan dilakukan dengan pengaturan ketersediaan air dengan irigasi air tanah, daerah aliran sungai atau DAS, dan dari curah hujan yang ada. Water management yang dilakukan akan berpengaruh pada pola tanam selama 1 tahun. Soil management atau manajemen tanah yang dilakukan adalah dengan pengaturan dosis pupuk, di mana penggunaan disesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan tanaman. Crop management atau manajemen tanamannya sendiri. Hal yang dilakukan di lapangan adalah dengan pemilihan dan penggunaan varietas bibit unggul yang sesuai dengan kondisi tanaman yang ada. Energi manajemen. Untuk energi manajemen sendiri belum ada praktek yang diterapkan dalam sistem produksi padi saat ini. Livestock management adalah manajemen terkait ternak. Hal ini tidak dilakukan karena tidak bertujuan dengan studi. Forestry dan agroforestry adalah praktek dengan memadukan tanaman semusim, tanaman buah, dan juga ternak. Praktek ini tidak diterapkan karena fokus pada penelitian tanaman padi. Namun pada perkembangan kedepannya tidak terlepas kemungkinan adanya perubahan dari segi variabel maupun praktik CSA yang diterapkan. CSA atau Climate Smart Agriculture merupakan strategi untuk mengadaptasi dan mengubah sistem pertanian dalam menghadapi realitas baru yang disebabkan oleh perubahan iklim. Implementasi CSA adalah salah satu strategi yang diusung oleh ICARE. Strategi CSA diantaranya adalah bagaimana mempraktikkan perlakuan benih yang baik, praktik tematik perlakuan benih pisang asal anakan atau bonggol, diikuti oleh 25 petani dan BPL bertempat di Desa Kaduneng, Brebes, merupakan kegiatan dalam program ICARE BSIP Jawa Tengah. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan petani, kooperator pisang, dan petani di sekitarnya dalam mengimplementasikan benih pisang yang bermutu, sehat, unggul, dan seragam. Seed treatment yang dipraktekkan menggunakan agensi hayati Trichoderma sp dan dengan menggunakan pestisida kimia dengan dosis tepat dan terukur. Pelakuan benih tersebut akan mengurangi penularan OPT yang berasal dari tanaman induk dan lahan asalnya. Dengan treatment benih yang dihadapkan akan berpengaruh terhadap daya tahan tanaman pisang, pertumbuhan dan produktivitas tanaman pisang, pertanian berwawasan iklim.
atau Climate Smart Agriculture adalah sebuah pendekatan yang memandu tindakan yang diperlukan untuk mengubah dan mengarahkan kembali sistem pertanian untuk mendukung pembangunan secara efektif dan memastikan ketahanan pangan dalam iklim yang berubah. Beberapa hal yang dapat kita garis bawahi dalam PP ini adalah memadu tindakan sistem pertanian, memastikan tahanan pangan dan iklim yang berubah. Karenanya program ini berusaha untuk menangani 3 hal utama, yaitu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian secara berkelanjutan, beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi atau menghilangkan emisi gas rumah kaca jika memungkinkan. Pilar pertanian berwawasan lingkungan atau PPI adalah produktivitas, adaptasi, mitigasi. Di dunia luas ini, luas lahan pertanian adalah sekitar 5 miliar hektar atau 38% dari permukaan lahan yang ada. Sekitar pertiganya digunakan sebagai lahan pertanian, sedangkan 2/3 sisanya terdiri dari padang yang digunakan untuk pengembalan ternak atau VAO. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan rilis Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanian Nasional, luas tanah sawah di Indonesia pada tahun 2019 adalah 7,49 juta hektar atau tepatnya 7.463.948 hektar. Jumlahnya masih cukup besar. Lihat besarnya pertanian yang ada di dunia, ternyata pertanian sering sekali luput dari pandangan upaya melawan perubahan iklim. Lauren Hancock dari World Wildlife menyatakan ada satu industri yang sering kita lupakan yang bertanggung jawab atas sekitar 10% emisi gas rumah kaca dunia, pertanian. Dan jika pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya digabungkan, dapat dilihat sekitar 1/4 dari seluruh gas emisi rumah kaca yang ada berasal dari industri ini. Industri gas rumah kaca atau GRK dari aktivitas manusia dan ternak merupakan pendorong signifikan perubahan iklim. Gas rumah kaca akan menjebak panas di atmosfer bumi dan memicu pemanasan global. IPCC 2007 melaporkan 14% GRK di dunia disumbangkan oleh sektor pertanian, dan sumbangsih terbesar dari sektor ini disumbangkan oleh pengolahan tanah yang menghasilkan N2O sebesar 38%, serta gas metane dari sektor peternakan sebesar 32%. 12% lagi hasilnya dari pembakaran biomasa, 11% dari produksi beras, dan 7% lainnya dihasilkan dari pengelolaan pupuk. Walaupun memiliki peran yang cukup signifikan dalam memicu perubahan iklim, pertanian juga merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. FAO menjelaskan bahwa perubahan iklim memiliki efek langsung dan tidak langsung yang pada produktivitas pertanian, termasuk perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, dan redistribusi geografi hama dan penyakit. Sejumlah besar CO2 yang diserap oleh lautan menyebabkan pengasaman, mempengaruhi kesehatan lautan. Kita dan mereka yang mata pencahariannya dari nutrisi bergantung padanya. Melihat dampak dan peran pertanian pada perubahan iklim, FAO mencanangkan program pertanian berwawasan iklim. Apa sih pertanian berwawasan iklim? Smart Agriculture adalah sebuah pendekatan yang memadu tindakan yang diperlukan untuk mengubah dan mengarahkan kembali sistem pertanian untuk mendukung pembangunan secara efektif dan memastikan ketahanan pangan dalam iklim yang berubah.